Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Nadila Maridna. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan basis data mengenai proses seleksi data serta seleksi antar tabel sesudah proses. Langsung saja ke yang pertama, yaitu menggunakan query select untuk menampilkan data dalam keadaan terurut. Nah, di sini kita dapat menggunakan statement order by. Statement order by sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu ada yang ASC atau scanning, yaitu mengurutkan data berdasarkan data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti yang terlihat pada contoh, yaitu select from user order by name. Maka bisa kita lihat di kolom nama, data diurutkan berdasarkan alfabet yang paling awal hingga alfabet yang paling akhir. Nah, kemudian yang kedua adalah descending, yaitu mengurutkan data berdasarkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini merupakan kebalikannya. Nah, dapat kita lihat select from user order by name desk. Nah, pada kolom name, data diurutkan dari alfabet dari terakhir ke alfabet yang ke awal. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan fungsi agregat dalam query select, kemudian memberikan nama lain atau alias. Nah, terdapat 5 macam fungsi agregat yang kita kenal, yaitu yang pertama di sini adalah fungsi min. Fungsi min ini berfungsi untuk menampilkan data atau nilai yang paling kecil dari kolom yang kita pilih. Nah, jika kita lihat contoh, di sini ada select min materi ID as min MID from materi. Nah, ini berarti fungsi minimum dari materi ID, kemudian menggunakan alias minimum MID. Dan A1 ini merupakan nilai yang paling kecil dari kolom materi ID. Kemudian selanjutnya kebalikan dari minimum yaitu fungsi maksimum, yaitu berfungsi menampilkan data atau nilai yang paling besar dari kolom yang kita pilih. Dan juga dapat diberikan nama lain bagi kolom tersebut dengan menggunakan statement as. Seperti contoh, select max materi ID as max MID from materi. Ini berarti A9 ini merupakan nilai maksimum dari kolom materi ID, kemudian kolomnya ditampilkan dengan as max MID dari tabel materi. Kemudian fungsi agregat selanjutnya adalah fungsi average, yaitu berfungsi untuk menampilkan data rata-rata atau average dari kolom yang bertipe numerik. Nah, kebetulan data yang kita gunakan di sini adalah bukan numerik, jadi hasil yang ditampilkan dari dari sintaks ini merupakan 0. Nah, ini berarti data yang ditampilkan adalah rata-rata dari materi ID, kemudian dipanggil dengan as average MID dari tabel materi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi sum, yaitu berfungsi untuk menampilkan data atau nilai total dari kolom khusus yang bertipe numerik yang kita pilih. Nah, ini juga merupakan untuk kolom yang bertipe numerik. Selanjutnya adalah fungsi count, yaitu berfungsi untuk menampilkan seberapa banyaknya data atau nilai, atau bisa dikatakan baris dari kolom yang kita pilih yang memenuhi kriteria, dan juga dapat diberikan nama lain. Nah, seperti di sini, select count materi ID ini berarti jumlah baris yang ada pada kolom materi ID, dan bisa dinamakan dengan count MID dari tabel materi. Kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan data dengan menggunakan statement group by. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom. Statement group itu biasa dipakai dengan fungsi agregat. Nah, salah satu contohnya di sini adalah menggunakan agregat minimum. Oke, selanjutnya adalah penggunaan statement cross join. Nah, hasil dari cross join ini merupakan hasil dari yang ada pada tabel yang pertama dan kedua. Apabila pada tabel pertama itu merupakan jumlahnya M baris dan kemudian N baris, maka total yang akan ditampilkan pada cross join ini adalah jumlah dari keduanya, yaitu M kali N. Nah, cross join ini sendiri menampilkan data tanpa ada penyeleksian apapun, sehingga semua data ditampilkan. Nah, seperti contoh, di sini ditampilkan data dari soal ID dan materi ID. Terdapat lebih kurang tepat 90 baris pada data ini. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan inner join. Nah, inner join ini digunakan untuk menampilkan semua baris yang muncul pada kedua tabel yang letak relasinya diperintah oleh on atau where.
Nah, beda halnya dengan cross join, penggunaan inner join ini telah memperhatikan relasi yang dihubungkan dengan on atau where. Jadi yang ditampilkan pada hasilnya itu adalah yang memenuhi kriteria on atau where saja. Dan kemudian adalah penggunaan left join dan right join. Yang pertama adalah left join. Nah, left join ini digunakan untuk mengembalikan atau menampilkan baris-baris yang dari tabel yang ada pada statement sebelah kiri dan baris yang pasangannya pada tabel sebelah kanan. Dan sebaliknya yaitu right join digunakan untuk mengembalikan atau menampilkan semua baris dari tabel yang sebelah kanan dan baris yang ada pasangannya pada tabel di sebelah kiri. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai laporan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.